بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini majelis yang ke-26 ya. Majelis yang ke-26 dari penjelasan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-7 dari daurah fikih kita ini. Nah, kelanjutan pembahasan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau berkata Kitabul Waqf. Kitab Al-Waqf. Ya, ini kitab penjelasan tentang hukum-hukum seputar wakaf. Hukum-hukum seputar apa? Wakaf. Ya. Wakaf secara bahasa adalah dari kata al-habs atau bermakna al-habs, suatu yang dikurung, dan juga bermakna al-mana, suatu yang ditahan, dan juga bermakna as-sukun, suatu yang diam tidak bergerak. Nah, dan mana-mana secara bahasa ini tentunya punya kaitan dengan makna wakaf secara apa? Istilah. Sebab sesuatu yang diwakafkan maka dia telah ditahan kepemilikannya dan dia adalah hal yang sudah tetap diperuntukkan untuk atau kepada apa yang dimaksudkan dengannya ia diwakafkan. Tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dihibahkan. Jelas ya? Ini mana-mana secara bahasa. Dan secara istilah, para ulama memberikan beberapa definisi. Di antara definisi yang paling bagus, wakaf adalah tahbisu malikin mutlaqit tasarruf malahu al-muntafa'a bihi ma'a baqa'i ainihi biqat'i tasarrufihi wa ghairihi fi raqabatihi yusrafu rai'uhu atau yusrafu ri'uhu ila jihati birrin taqarruban ila Allah Ta'ala. Wakaf adalah tahbis malikin, adalah seorang pemilik, dia menahan. Pemilik yang bagaimana? Mutlaqit tasarruf, pemilik yang dia bebas bertransaksi. Nah, kita akan terangkannya syarat orang yang mewakafkan. Di sini sudah diglobalkan tentang syarat ini. Dia bisa untuk melakukan transaksi. Dia menahan atau dia menahan hartanya yang bisa dimanfaatkan. Hartanya yang bisa apa? Dimanfaatkan. Ma'a baqa'i ainihi. Ya. Dengan tetap ainnya, hartanya tetap. Tapi manfaatnya mengalir.
biqat'i tasarrufihi wa ghairihi fi raqabatihi. Ya. Bagaimana dia maksud menahan hartanya ini? Jadi dia menahan hartanya ini, dia tidak punya hak lagi untuk tasarruf di dalamnya, mengotak-atik di dalam harta itu, tidak pula selainnya pada keturunannya. Yusrafu ri'uhu ila jihati bir. Keuntungan dari harta tersebut itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ini yang disebut dengan wakaf. Seorang menahan harta atau dia mewakafkan sebuah harta. Harta ini bisa dimanfaatkan. Ya. Asal dari harta tetap tidak berubah, tapi manfaatnya mengalir untuk kebaikan. Dan dia mewakafkan karena takarrub, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini definisi wakaf. Dan wakaf adalah hal yang disyariatkan. Dia adalah hal yang disyariatkan. Ya. Masuk di dalam dalil-dalil umum. Yang menunjukkan tentang disyariatkannya berbuat kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak mendapatkan albir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan juga ayat di surah Yasin, inna nahnu naktubu ma qaddamu atharahum. Sungguhnya kami menulis amalan yang mereka kedepankan dan jejak-jejak amalannya. Ini wakaf masuk juga di dalamnya, dari amalan kebaikan yang dia lakukan. Iya. Ini dari apa? Dari Al-Quran. Adapun dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mewakafkan hartanya. Ya, dari hadits Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, "Umar asaba ardan bi Khaybar." Sesungguhnya Umar, beliau mendapatkan tanah di Khaybar. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qat anfasa indi minhu, fama ta'muruni. Dia berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar, saya tidak pernah dapatkan harta yang lebih bernilai untuk saya seperti itu. Ya. Apa yang kamu perintah kepadaku? Maka ini menunjukkan bahwa dari wakaf itu dia adalah sesuatu yang harta itu bisa tetap tinggal, tetapi manfaatnya bisa mengalir, bisa mendatangkan manfaat dan mengalir, digunakan di dalam kebaikan. Ya, dan di pernyataan Umar ini juga menunjukkan bahwa harta yang dipilih untuk wakaf itu adalah harta yang apa? Harta yang dicintai dan disenangi oleh seorang hamba. Sampai Umar di sini mengatakan, ampas indi, yang paling apa? Nafis di sisi saya. Ya, faqala, maka Nabi bersabda, in syi'ta habista aslaha wa tasaddaqta biha. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin, kamu tahan asalnya dan kamu bersedekah dengannya. Iya. Bersedekah dengannya. Ini pernyataan tentang apa? Wakaf. Kalau dikatakan habis ta'aflaha, artinya kamu wakafkan. Kamu wakafkan harta tersebut. Fatasaddaqa biha Umar.
Maka Umar pun bersedekah dengannya. Ini bahasa lain ya dari bahasa wakaf. Sebab wakaf itu ada dengan lafaz sharih dan ada dengan lafaz apa? Kinayah, dan akan kita terangkan. Ala alla tuba wala tuhab wala turas. Maka Umar pun mewakafkannya dengan ketentuan tidak boleh dijual. Tidak boleh diberikan. Tidak boleh diwariskan. Ya, tidak boleh diberikan, maksudnya tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Fil fuqara. Ya, beliau wakafkan untuk fakir miskin. Dawil qurbah, karib kerabat, wariqab, budak-budak, wadhaif, tamu-tamu, wabnis sabil. Dan orang yang apa? Kehabisan bekal. Ya, orang yang kehabisan bekal. La junaha ala man waliha, la junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf. Ya, wa yat'am ghairu mutawawil. Tidak ada masalah bagi siapa yang mengurus wakaf ini untuk makan darinya dengan ma'ruf dan memberi makan tanpa mutamawil, tanpa dia mengumpulkan harta di belakangnya. Iya. Jelas ya? Maka ini dalil tentang disyariatkannya wakaf. Tentang disyariatkannya wakaf. Dan juga dimaklumi hadits Abi Hurairah riwayat Muslim, idza matal insanu atau idza matal insanu inqata'a min amalihi illah min salas. Shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salihun yad'u lah. Apabila manusia meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali apa? 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan apa? Anak saleh mendoakan untuknya. Shadaqah jariyah inilah wakaf. Jelas ya? Yang diinginkan. Dan sepakat para ulama tentang wakaf ini. Dan sepakat para sahabat tentang wakaf, dan para sahabat masyhur dari mereka auqaf. Abu Bakar ada wakaf yang dikenal dari beliau, Umar, Utsman, Ali, bahkan sebagian sahabiat, Ummu Salamah dan lain-lainnya, mereka semuanya punya wakaf-wakaf yang mereka peruntukkan untuk jalur-jalur kebaikan. Iya. Maka ini tentang dalil disyariatkannya wakaf dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut kesepakatan para ulama. Iya. Kemudian Syaukani rahimahullahu taala menjelaskan di sini tentang wakaf. Dan kita memberikan 8 catatan pembahasan di sini. Yang pertama syariat wakaf. Saya sudah terangkan tentang definisi dan syariatnya. Yang kedua syarat-syarat wakaf. Syaukani berkata, man habbasa milkahu fi sabilillahi sara muhabbasan. Ya. Siapa yang mentahbis? Ya, mentahbis. Tahbis itu kadang diartikan di dalam, kalau di bahasa Indonesia diartikan dengan kata apa? Dipenjarakan. Sebab dia tidak bisa apa? Kemana-mana. Memang diperuntukkan untuk itu saja. Ya, jelas ya? Siapa yang menghabas, yang menahan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, maka sara muhabbasan. Maka dia dianggap muhabbas. Artinya dianggap tanah apa? Dianggap suatu wakaf. Dianggap barang wakaf. Jelas ya? Ya, jadi ini ketentuan wakaf. Nampak dari sini bahwa wakaf itu disyaratkan padanya beberapa syarat. Nah, ya syarat yang pertama, hendaknya orang yang memberi wakaf itu jaizat tasarruf. Orang yang memberi wakaf adalah apa? Jaiz at-tasarruf. Dia adalah orang yang boleh dan diizinkan melakukan transaksi. Ya, melakukan perbuatan. Ya, dan para ulama mensyaratkan syarat-syarat pada orang yang berwakaf. Ini kita sudah membahas syarat apa ini? Wakafnya ya. Ya, baik. Kalau ingin dibuka pembahasan sebelumnya tidak ada masalah. Orang yang berwakaf itu disyaratkan beberapa syarat padanya. Orang yang berwakaf. Ya, si A, si B ingin mewakafkan tanah
dia ingin membangun sebuah gedung yang dipakai untuk kemaslahatan umum, ya, jelas, maka dia ini dikatakan ingin mewakafkan. Apa syarat kalau dia ingin mewakafkan? Syarat yang harus terpenuhi pada dirinya ada 3 syarat. Syarat yang pertama, dia harus akil, orang yang waras. Ya. Syarat yang kedua, dia adalah seorang yang balik. Seorang yang balik. Kemudian syarat yang ketiga, dia adalah apa? Jaiz at-tasarruf. Ya, jaiz at-tasarruf. Kalau dia jaiz at-tasarruf, maka dia harus pandai menggunakan barang itu, rasyid di dalamnya. Ya, makanya syah kalau dia mewakafkan. Jelas ya? Baik, kita kembali kepada syarat-syarat wakaf. Jadi syarat wakaf yang pertama adalah apa? Hendaknya orang yang mewakafkan jaiz at-tasarruf, boleh diizinkan melakukan transaksi. Syarat yang kedua dari syarat wakaf, iya, hendaknya barang yang diwakafkan adalah barang yang bermanfaat. Barang yang apa? Bermanfaat. Iya. Kemudian manfaatnya adalah manfaat yang terus bisa dinikmati. Jelas ya? Bisa dinikmati. Ini syarat yang kedua. Jadi kalau dia mewakafkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka ini tidak syah sebagai apa? Sebagai wakaf. Atau dia mewakafkan sesuatu yang manfaatnya tidak tetap. Manfaatnya misalnya sementara saja. Ya, manfaatnya cuma apa? Sementara. Misalnya dia wakafkan lilin. Ya, untuk menerangi orang yang berada di mana? Di masjid. Ya, lilin sekali pakai langsung apa? Habis. Maka ini tidak syah sebagai apa? Sebagai wakaf. Tapi para ulama yang mensyaratkan ini, mereka ada perbedaan pendapat. Apakah wakafnya harus selamanya? Atau wakafnya asalnya selamanya, tapi kalau waktu tertentu dia rusak, maka dia masih tetap sebagai wakaf. Contoh misalnya, ya dimaklumi ya, seperti misalnya buku-buku. Ya, buku apakah boleh diwakafkan? Ya, dimaklumi buku ini mungkin termakan suatu saat berapa ratus tahun lagi mungkin dia sudah apa? Sudah rusak. Ya, jelas ya? Apakah boleh? Jawabannya, menurut pendapat yang terkuat itu adalah hal yang apa? Yang boleh. Ya. Jadi asalnya dia bisa tetap manfaatnya. Kalau suatu saat manfaatnya hilang karena suatu dan lain hal, maka tidak ada masalah. Ya, demikian pula hal yang lainnya kalau misalnya diwakafkan kipas angin misalnya ke masjid. Ya, contoh ya. Kipas angin dipakai, tapi ada saatnya kipas angin ini ya, dia perlu perawatan. Ya, dan kadang ada yang dirawat-rawat tidak bisa baik sudah. Ya, dalam artian dia harus ya, diganti. Jelas ya? Baik. Ini kalau seperti ini keadaannya, dia adalah wakaf yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Ya, makanya ada pembahasannya nanti. Kalau seperti kipas angin tidak dimanfaatkan lagi, dilihat. Kalau dia bisa dijual, ya, apa masih ada nilainya, maka nilainya dijual, kemudian dimasukkan lagi, ya, ke dalam hal yang masih semisal dengan wakaf. Ya, misalnya dibelikan lagi kipas angin misalnya. Ya, jelas ya? Ya, 10 kipas angin rusak, kalau dijual semuanya dapat kipas angin baru 1. Misalnya. Ya. Maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, kemudian syarat yang kedua, jadi manfaatnya ini manfaat yang tetap. Ya. Jelas ya? Manfaat yang tetap. Demikian pula kalau dia datang misalnya dia bawa makanan. Ini makanan saya wakafkan di masjid. Ya, boleh atau tidak? Ya, ini bukan wakaf namanya, tapi itu apa? Sedekah, pemberian. Kalau wakaf itu ketentuannya dia apa? Dia tetap. Ya. Jelas ya? Baik, kemudian syarat yang ketiga dari syarat wakaf, hendaknya dia tentukan harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan adalah harta yang telah ditentukan. Nah, ya. Jadi jangan dikatakan saya wakafkan hartaku. Harta yang mana dia wakafkan? Harus dia apa? Dia tentukan hartanya. Kalau dia katakan saya wakafkan tanahku, ya, dia punya banyak tanah, maka dia harus tentukan tanah yang mana yang dia wakafkan. Umar di sini menyebutkan tanahnya yang di mana?
di Khaybar disebut. Ya, bagiannya di Khaybar. Ya. Maka ini penentuan. Ya. Apa? Harta wakafnya. Penentuan harta wakafnya. Kemudian syarat yang keempat, ya, dia harus tentukan dia wakafkan untuk apa. Nah, dan siapa yang menanggung atau siapa yang memegang wakaf itu. Ya. Ya, kalau dia wakafkan, maka dia tentukan ini wakaf untuk apa. Ya, jelas ya. Apakah misalnya ini wakaf untuk para penuntut ilmu misalnya, atau ini wakaf ya untuk orang-orang fakir dan miskin, atau ini wakaf ya peruntukan untuk karib kerabatnya yang tidak mampu misalnya. Jelas ya? Ini wakaf. Dia tentukan bagaimana jenisnya dan tentunya harus ada orang yang memegangnya. Sebab dia harus masuk ke dalam pemilikan yang tetap. Ya, karena itu dilihat. Ya, siapa yang memegangnya? Ya, kalau dia wakaf yang sifatnya berkait dengan sifatnya umum, maka biasanya yang memegang itu adalah pemerintah. Ada badan-badan khususnya yang memegang wakaf tersebut. Ya, ini pembahasan wakaf ini pembahasan termasuk pembahasan yang sangat penting. Dan kalau di sebuah negara dikelola dengan baik, ini termasuk hal yang sangat mendukung ya kebaikan kehidupan masyarakat di negara itu. Sebab wakaf diatur sedemikian rupa sehingga manfaatnya Manfaatnya berjalan. Misalnya dia mewakafkan bangunan. Ya, bangunan ini mirip misalnya hotel atau mirip rumah sewa misalnya. Dia wakafkan. Kemudian ada yang menyewa di situ dan hasilnya dibagikan kemana? Ke jalur-jalur kebaikan. Maka di sini perlu pengelola wakaf yang bisa mengetahui apa yang termaslahat untuk wakaf ini dan bagaimana dikembangkan. Maka asalnya pemerintah yang memegangnya. Ya, kalaupun ada orang yang datang dia melihat ada lembaga tertentu, ya, atau ada sekolahan tertentu yang mereka bisa memegang wakaf, maka tidak ada masalah diberikan ke lembaga tersebut. Ya, misalnya diberikan ke yayasan misalnya. Ya, jelas ya? Atau diberikan ke lembaga tertentu yang punya dari sisi catatan sipil, dia punya hak untuk mengelola wakaf tersebut untuk kemaslahatan umum. Untuk kemaslahatan umum. Jelas ya? Maka adanya bentuk yayasan-yayasan itu salah satu fungsinya untuk di negara kita di dalam pengelolaan pengelolaan wakaf. Dalam pengelolaan wakaf. Ya, sebab hal yang diwakafkan oleh seseorang itu bukan milik pribadi. Ya, bukan milik pribadi. Kalau ada yang bertanggung jawab di wakaf itu yang akan datang disebut nadhirul wakaf, dia yang bertanggung jawab ya terhadap wakaf, dia bukan pemilik. Tapi dia melihat apa yang termaslahat bagi wakaf. Jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian berikutnya syarat yang berapa sekarang? Syarat yang kelima. Ya. Hendaknya wakaf tersebut atau manfaat dari wakaf tersebut diperuntukkan untuk kebaikan. Diperuntukkan untuk amalan-amalan kebaikan. Ya, amalan kebaikan beraneka ragam amalan kebaikan. Maka kalau seorang datang dia berkata, ini saya sudah wakafkan, artinya amalan kebaikan apapun bisa bisa dimasukkan di dalamnya. Iya. Jelas bisa dimasukkan di dalamnya. Tapi kalau misalnya dia berkata, ini tanah misalnya atau ini gedung misalnya saya bangun dan saya wakafkan untuk fakir miskin saja misalnya. Atau saya wakafkan untuk para penuntut ilmu saja. Ya, maka asalnya dia digunakan untuk Untuk itu saja. Karena dia mewakafkan untuk itu. Dan Umar ketika beliau wakafkan tanahnya di Khaybar, beliau tentukan siapa-siapa saja yang diberikan dari wakaf itu. Padahal ya sumber-sumber perbuatan kebaikan itu banyak. Tapi Umar membatasi pada siapa yang dia sebut saja. Baik.
Jadi ini syarat yang keempat ya, di wakaf itu dipergunakan untuk kebaikan. Kemudian yang kelima dari syarat wakaf, baik, yang keenam dari syarat wakaf, wakaf ini tidak boleh diberikan pada saat, tidak boleh dikeluarkan oleh si pewakaf pada saat sakit yang dia mati di situ atau diberikan setelah dia meninggal. Jelas ya? Sebab kalau dia tentukan wakaf ketika akan meninggal atau setelah dia meninggal ahli warisnya mengeluarkan darinya wakaf, maka itu lain lagi hukumnya. Sebab ini ada pembahasannya dengan wasiat dan pembahasan apa? Warisan. Itu bukan terkait dengan masalah apa? Masalah wakaf. Ya, jadi kalau dia ingin keluarkan wakaf itu di waktu dia sehat. Di waktu dia apa? Dia sehat, di waktu ya bukan dia sakit. Di waktu dia sehat, dia sudah mengeluarkan wakafnya. Adapun kalau dia mau meninggal, kemudian dia mengatakan ini saya wakafkan, maka apa yang dia katakan dia wakafkan itu namanya apa? Wasiat. Dan wasiat akan datang hukumnya. Ya, akan datang hukumnya dan penjelasannya. Jelasnya? Baik. Kemudian syarat yang keberapa sekarang? Syarat yang ketujuh, hendaknya wakaf tersebut adalah wakaf yang sudah kontan, sudah siap langsung. Ya, jelas? Bukan wakaf yang hanya baru dijanjikan. Ya. Atau wakaf yang ditaklik. Ya, wakaf yang ditaklik dengan sesuatu. Ini tanah ini wakaf ya sebulan lagi. Dia sebut sebulan lagi. Ya, ini belum syah. Nanti kalau dia datang sebulan lagi, dia katakan ini saya wakafkan, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Baik. Ini 7 syarat dari syarat apa? Syarat wakaf. Ya. Lafaz mewakafkan itu ada 2 macam. Ada lafaz sharih dan ada lafaz apa? Kinayah. Ya, kadang pakai sharih dengan kata ya, habastu. Ya. Waqaftu. Ya. Sabbaltu. Ya. Saya wakafkan hal ini. Ya. Saya jadikan tanah ini sebagai tanah yang manfaatnya tertahan untuk fakir miskin saja. Nah, ini bahasa menunjukkan apa? Tegas itu apa? Wakaf. Sebab dia katakan tertahan, terbatas untuk siapa? Fakir miskin. Atau terbatas untuk jalur kebaikan. Itu tegas wakaf. Ya, dan ada yang lafadznya kinayah. Ada yang bentuknya kinayah. Dia katakan ini tanah saya sedekahkan. Ya, saya sedekahkan. Tapi dia katakan saya sedekahkan untuk apa? Fakir miskin. Maka nampak di sini kinayah yang diinginkan adalah apa? Wakaf. Jelas ya? Atau ini tanah saya buat dia kekal. Ya. Tanah ini sebut apa? Kekal. Dalam artian kekal tidak boleh dijual, tidak boleh dimiliki. Ini pembahasan apa? Ya, wakaf. Ya, ini terhitung wakaf dengan lafaz kinayah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi jelas di sini syarat-syarat wakaf sudah kita jelaskan. Nah, kemudian kata beliau, man habbasa milkahu fi sabilillah sara muhabbasan. Siapa yang menahan ya, kepemilikannya di jalan Allah, perhatikan ya kata di jalan Allah, maka disyaratkan dia di jalur apa? Jalur kebaikan. Dan ini sudah kita terangkan, sara muhabbasan, maka dia pun menjadi wakaf, dianggap sebagai apa? Sebagai wakaf. Kata beliau, walahu ayyaja'ala dhallatihi li ayyi masrafin sya'a bima fihi qurbah. Ya. Dan dia boleh menjadikan, ya, boleh dia menjadikan manfaat pengelolaan dan keuntungan wakaf ini untuk segala masraf, ya, segala jalur yang dia kehendaki. Yang penting jalur itu ada jalur, ada apa? Ada kebaikan di dalamnya. Hal yang merupakan kurba, mendekatkan diri kepada Allah di dalamnya. Jelas ya? Jadi ini tentang wakaf. Ya. Dia berhak untuk menjadikan manfaat yang diwakafkan itu ke jalur apa saja. Ke jalur apa saja. Baik. Ya, jadi kalau dikatakan ini tanah saya wakafkan, maka tanah ini tidak boleh dijual. Ya, tanah ini hanya bisa dimanfaatkan. Ya, dibangun di atasnya bangunan. Ya, orang mengambil manfaat darinya misalnya. Ya, itu baru
boleh untuk dipakai. Atau misalnya dia seorang punya beberapa rumah. Kemudian dia katakan rumah ini saya wakafkan untuk fakir miskin misalnya. Maka boleh fakir miskin tinggal di situ. Ya. Dan boleh itu dikontrakkan dan hasilnya diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Jelas? Jadi dari sisi asal harta dia tetap tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh diwariskan. Ya. Tapi mengeluarkan manfaat dari harta ini itulah maksud dari apa? Dari wakaf. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Ya. Ya, kata beliau, walil mutawalli alaihi ay ya'kula minhu bil ma'ruf. Dan bagi orang yang berkuasa terhadap wakaf tersebut, ya, mungkin saya terjemah dengan bahasa yang lebih bagus, bagi orang yang diberikan kepercayaan untuk memegang wakaf tersebut, dia boleh untuk makan darinya dengan ma'ruf. Boleh dia makan darinya dengan apa? Dengan ma'ruf. Ya. Ini al-mutawalli, orang yang diberi kepercayaan memegang wakaf, inilah yang disebut dengan nama apa? Nadhir al-waqaf. Ya, nadhir apa? Al-waqaf. Orang yang memandang wakaf ini, orang yang memegang wakaf tersebut. Jadi dia memegang wakaf ini bukan pemilik dia. Tapi dia melihat apa? Kemaslahatan untuk wakaf tersebut. Dan untuk nadhir wakaf ini disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia harus seorang muslim. Dia harus siapa? Seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua, dia harus seorang yang mukallaf. Dia harus seorang yang apa? Mukallaf. Kemudian syarat yang ketiga, karena dia adalah pekerjaan dan amanah, maka orang yang dipekerjakan itu ada dua ketentuan secara umum. Inna khaira man istajarta apa? Al-qawiyul amin. Ya, dia punya amanah dan punya kemampuan untuk mengelola wakaf. Punya amanah dan punya kemampuan untuk apa? Mengelola wakaf. Ini syarat apa? Nadhir al-waqaf. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum wakaf ini, kalau dia sudah masuk ke dalam wakaf, maka dia adalah bukan milik pribadi lagi. Karena itu tadi saya katakan bahwa wakaf itu, ya, yang mengelolanya dan harusnya di pemerintahan, itu diatur oleh pemerintah. Diatur oleh apa? Pemerintah. Kalau ada setiap wakaf misalnya, ada nadir-nadirnya, maka tetap di bawah kontrol apa? Pemerintah. Kalau misalnya nadir wakafnya melenceng misalnya, nadir wakafnya, ya, ternyata wakafnya dia tidak manfaatkan dengan baik, atau wakafnya dia tidak pergunakan, dia keterlaluan di dalam mempergunakan keuntungannya untuk kepribadiannya. Ya, siapa yang mengontrolnya? Ya, maka ini yang mengontrolnya adalah siapa? Ya, pemerintah. Sebab memang asalnya ini adalah hal yang bukan lagi menjadi milik pribadi. Jelas ya? Wakaf itu bukan lagi milik pribadi. Baik. Jadi ini syarat nadhirul wakaf. Ya. Kata Syukani dia boleh makan ya dari wakaf itu bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Nah, itulah yang disebutkan dalam hadits Umar tadi, la janaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf wa yata'am ghairu mutamawwil. Ya, tidak apa-apa bagi siapa yang memegang wakaf itu, dia makan dari wakaf tersebut dengan ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Maksudnya apa dengan hal yang ma'ruf? Sesuai dengan urf dan kebiasaan. Ya. Biasanya orang yang seperti ini, kalau dia memperhatikan, misalnya gedung sebesar ini misalnya, dia semua yang mengurusnya. Ya. Dia yang memperhatikannya, dia yang bertanggung jawab. Kira-kira orang yang seperti ini, berapa kira-kira diberikan gaji per bulannya? Ya. Berapa dari kehidupan untuk hidupnya yang diberikan dari wakaf itu per bulannya? Maka dilihat apa yang ma'ruf dan dikenal di kalangan apa? Di kalangan manusia. Nah, jelas ya?
Di sini letak dilihat. Ya. Ya kalau bisa kebiasaan orang misalnya dia diberi 1 juta, maka diberi 1 juta. Kebiasaannya diberi 2 juta, maka diberi apa? 2 juta dari keuntungan wakaf tersebut. Ini dilihat kepada kebiasaan. Nah, karena ini yang dilihat secara urf, maka harusnya nadirul wakaf ini itu meminta pertimbangan orang-orang lain. Bukan keputusan mutlak dari siapa? Dari dia. Tapi dia melihat siapa pertimbangan orang-orang lain. Ya. Sebab biasanya mengurus wakaf seperti ini, itu ya namanya mengurus hal yang diperuntukkan untuk umum, ini perlu amanah. Ya, perlu amanah yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah letak yang banyak syubhat di situ. Kadang orang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang apa? Yang tidak benar. Ya, jelas ya? Dan ini dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya untuk penjagaan terhadap beliau dilarang untuk mengambil apa? Makan dari harta sedekah. Diharamkan harta sedekah terhadap Nabi dan apa? Bani Hashim. Diharamkan untuk mereka. Jelas ya? Ini penjagaan. Sebab memang dalam kedudukan beliau seorang Nabi, layak beliau dijaga di dalam hal ini. Jelas ya? Maka ini perlu diperhatikan aturan-aturan yang terkait dengan hal ini. Iya. Kemudian juga setiap orang, iya, dia tahu keberadaan dirinya dalam sebuah wakaf. Ya. Jadi wakaf itu apa kedudukannya? Ya. Kalau dia sebagai pengelola, maka dia laksanakan tugasnya sebagai pengelola nadirul wakaf. Orang yang memperhatikan wakaf itu. Kalau dia bukan pengelola, dia pengamat saja, ya, maka kalau ada hal yang kurang baik, hendaknya apa? Dia sampaikan. Dia nasihatkan. Ya, sebab ini terkait dengan apa? Sebuah kemaslahatan. Ya, terkait dengan sebuah kemaslahatan. Ini kalau dia melihat sesuatu yang memang dia yakin di situ ada kesalahan atau ada hal yang keliru. Ya, tapi kalau hanya dengar berita-berita, ya dikatakan begini, dikatakan begitu. Ini su'udzon namanya, berjelek sangka. Ya, dan yang seperti ini adalah hal yang sebagiannya sudah merupakan dosa. Ya, sudah merupakan dosa. Apalagi kalau memang yang disampaikan bukan su'udzon lagi, kedustaan maupun yang lainnya. Maka ini akan mengakibatkan banyak hal. Akan mengakibatkan adanya ketidakpercayaan terhadap orang yang mengelola maslahat umum. Sehingga hal-hal yang tadinya baik, orang berjelek tidak baik terhadapnya. Berjelek tidak baik, bersangka tidak baik terhadapnya. Maka hendaknya setiap orang punya punya akal dan punya tahu kadar dirinya. Dia berada di posisi mana, di kondisi mana. Ya. Dan dia posisinya sebagai apa. Maka harusnya dia, kalau ingin menasihati dia, berikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ini harusnya yang dilakukan dalam berbagai bentuk awqaf. Ya, dan kita tahu ya, di hal-hal yang secara umum berkaitan dengan dakwah. Ya, apakah di Makassar ini maupun di selainnya dari ya, berbagai kota di Indonesia ini. Bahkan di seluruh dunia ini, semuanya banyak terkait dengan awqaf. Dengan wakaf-wakaf. Ya. Sebab namanya ada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, orang yang mewakafkan dia ingin berbuat baik. Kan begitu. Maka dia perlu orang yang bisa mengelola wakaf itu supaya diarahkan kepada apa? Kebaikan. Maka untuk terwujud hal ini, maka harus ada jasa yang baik dari semua pihak. Harus ada jasa yang baik dari semua pihak yang menunjukkan ta'awun, ingin ada menunjukkan ta'awun, ingin mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan di tengah umat. Ya, maka sifat yang seperti ini yang hendaknya kita kembangkan. Ya, untuk kemajuan dan kemaslahatan dakwah. Ini yang saya sayangkan kadang pada sebagian ikhwah, kadang ada yang tidak cocok misalnya. Ya, atau ada dia punya pendapat sendiri. Ya. Kalau dia diam, itu lebih bagus baginya. Tapi ini tidak, kadang berbicara. Berbicara dengan sangkaan, ya, dan kadang berbicara dengan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tidak sesuai dengan kebenaran. Dan ini adalah hal yang keliru. Dia sudah banyak jatuh di dalam dosa. Ya. Kemudian andai kata ada kesalahan, ya, maka saudaranya yang dianggap salah tersebut, ya, itu harus dia perlakukan seperti sebuah luka di jarinya. Orang yang berluka di jari itu, ya, ketika jarinya luka, ya, bukannya jari ini dia pergi potong, dia buang. Ya, tapi jari ini diapain? Diobati, ya. Diobati, bukan dia potong kemudian dia apa? Dia buang jari tersebut.
Ini adalah hal yang tidak baik. Maka perhatikan kandungan-kandungan dari pelajaran-pelajaran fikih yang kita bahas ini. Ya, ini memberikan seorang itu basirah, ya, petunjuk dan kejelasan bagaimana seorang itu menyikapi ya hal-hal yang terkait dengan perkara syariat. Ya, baik. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah, ini pembahasan yang keberapa sudah? Ya, keempat, nadhirul waqaf sudah. Yang kelima sekarang ya. Ya, penyamaan diri pewakaf dengan kaum muslimin yang lain. Kata Syaukani rahimahullah, walil waqifi ay yaj'ala nafsahu fi waqfihi kasairil muslimin. Ya. Dan bagi orang yang mewakafkan, dia boleh menjadikan dirinya ya, pada wakaf yang diwakafkan itu sama dengan seluruh kaum muslimin. Sama dengan seluruh apa? Seluruh kaum muslimin. Iya. Dan ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq. Ya. Nah. Tentang dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan di situ sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaj'al fiha dalwahu ma'a dila'il muslimin. Hendaknya dijadikan ya pada wakaf itu timbanya dia sama dengan timba kaum muslimin yang lainnya. Sama dengan timba apa? Kaum muslimin yang lainnya. Nah, baik. Jadi orang yang mewakafkan kondisinya seperti ini. Ya, orang yang mewakafkan, dia boleh mewakafkan hartanya, tapi dan dia boleh juga menjadi apa? Nadirul waqaf. Dia boleh menjadi apa? Nadir al-waqaf. Dia sendiri yang melihatnya. Tapi kalau dia berbuat seperti Umar, maka itu lebih bagus. Ya, dia mewakafkan, tapi dia jadikan apa? Orang lain sebagai apa? Nadir waqafnya. Ya, supaya ini dia akan lebih apa? Terkesan sempurna di dalam mewakafkan. Sempurna di dalam apa? Mewakafkannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man waqafa syai'an mudararatan. Ya, di sebagian riwayat mudaratan dan dalam masalah di manuskripnya begitu ya. Liwarithihi kana waqfuhu batilan. Siapa yang mewakafkan sesuatu, dia ingin membahayakan ahli warisnya, maka wakafnya dianggap batil. Misalnya dia mewakafkan harta. Ya. Hartanya diwakafkan, ini harta saya, dia punya harta 100 juta. Dikatakan harta saya 99 juta semuanya saya wakafkan untuk apa? Bangun rumah untuk fakir miskin misalnya. Jelas ya? Ya. Dia tinggalkan untuk ahli warisnya cuma apa? 1 juta saja. Ya. Jelas? Dia lakukan hal tersebut ya karena ingin diberi pelajaran ahli warisnya. Ya. Dan ini kadang terjadi ya subhanallah pada sebagian dari masyarakat kita. Ya. Kadang dia punya masalah. Ahli waris kan banyak dari pihak istri, dari pihak anak, ya, dari pihak ini dan seterusnya. Terjadi perceraian antara suami dan istri. Ya. Anak tetap mewarisi dari ayah dan apa? Ya, dari ayah kan begitu atau istrinya. Ya. Maka berhubung karena si anak ini dia ikut sama ibunya, ya, dan semuanya kontra dengan si ayah, sudah kamu tidak ada warisan dari saya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Sebab asalnya dia adalah apa? Anaknya. Ya, memiliki hak waris darinya. Jadi kalau misalnya dia sengaja mewakafkan hartanya untuk membahayakan anaknya, maka ini apa? Tidak diperbolehkan. Ya, dalil umumnya tentang tidak diperbolehkan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Ya, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Nah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man wada'a malan. Ya. Ini pembahasan yang ke-7. Wakaf terhadap sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Man wada'a malan fi masjidin atau mashhadin la yantafi'u bihi ahadun jaza sarfuhu fi ahli al-hajati wa masalihil muslimin. Siapa yang meletakkan harta di sebuah masjid atau di sebuah mashhad, tempat berkumpulnya manusia, ya, la yantafi'u bihi ahad, di mana tidak seorang pun yang mengambil manfaat dengannya, maka jaza sarfuhu, boleh untuk digunakan, dimanfaatkan fi ahlil hajat, pada orang-orang yang punya keperluan.
wa masalihil muslimin, pada apa-apa yang ada maslahat untuk apa? Untuk kaum muslimin. Ya. Nah, jelas ya? Pada apa-apa yang merupakan maslahat untuk kaum muslimin. Ya. Ya kalau misalnya ada harta di sebuah masjid, ya, diwakafkan di sebuah masjid harta itu, diletakkan, dan di masjid itu sendiri tidak dipakai, maka ini boleh diserahkan kepada yang lain, ya, boleh disalurkan kepada orang yang mempunyai hajat dan apa-apa yang ada kemaslahatan kaum muslimin. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah dalam riwayat Muslim, ya, di mana di akhir dari konteksnya tentang hadits itu, laula anna qaumaki haditsu ahdin bi jahiliyah, nanti kata kaummu bukan orang yang baru masuk Islam, kemudian di akhirnya la anfaqtu kanzal Ka'bah fi sabilillah, sungguh saya akan infakkan harta dari Ka'bah itu di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, jelas ya? Baik. Maka ini dari dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Namun tentunya dilihat di penggunaan wakaf, dilihat apa jenisnya. Misalnya ini diwakafkan untuk bangunan masjid, misalnya untuk masjid, maka dia ketika tidak dimanfaatkan di masjid tersebut, maka boleh diserahkan ke masjid yang lain, diserahkan untuk apa? Masjid juga, diserahkan untuk masjid. Ya, tapi kalau ada sesuatu yang diwakafkan dan itu umum pada seluruh jalur kebaikan, maka boleh diserahkan kepada yang lainnya pada hal yang ada apa? Ada jalur kebaikan di dalamnya. Ada jalur kebaikan di dalamnya. Nah, ya karena itulah orang-orang yang orang-orang yang mewakafkan sesuatu, hendaknya dia lihat wakafnya itu maslahatnya terbanyak bagaimana. Saya beri contoh, misalnya dia mewakafkan sebuah harta di jalur tertentu dari jalur kebaikan. Di jalur kebaikan ini kalau dia wakafkan di situ ada 3 maslahat yang dia dapat, misalnya. Ada jalur kebaikan yang lainnya kalau diwakafkan di situ dia dapat berapa? Dia dapat 5 maslahat. Dia dapat 5 apa? 5 maslahat. Maka yang dikedepankan yang mana? Ya tentunya yang 5 maslahat. Jelas ya? Baik. Ini diantara perbandingan. Saya beri contoh lain misalnya, ya, berinfak antara orang fakir miskin dan antara para penuntut ilmu misalnya. Ya, jelas ya? Yang mana lebih didahulukan? Ya, kalau fakir miskin kemaslahatannya untuk siapa? Fakir dan miskin itu saja. Tapi untuk para penuntut ilmu kemaslahatannya untuk si penuntut ilmu dan juga untuk siapa? Untuk orang lain dengan ilmu yang dia dapatkan. Jelas ya? Maka ini sisi-sisi, ya, pembedaan. Tapi bukan artinya ini berlaku mutlak seperti ini. Kadang ada indikasi, misalnya di sebuah tempat ini fakir miskinnya, ya, karena kemiskinan mereka menyebabkan mereka apa? Ya, melakukan berbagai bentuk kriminal dan berbagai bentuk kejahatan yang lainnya. Kalau dibuat wakaf di sini maka ini akan menghilangkan yang lainnya. Menghilangkan kejelekan-kejelekan itu. Maka ini ada maslahat yang kedua. Ya, selain dari itu. Maka di sini adalah pentingnya seorang melihat, ya, sisi-sisi keistimewaan dan kemaslahatan yang ada pada jalur kebaikan yang dia lakukan di situ. Dia dahulukan yang paling banyak apa? Kemaslahatannya. Karena itu kaidah umumnya, kalau ada 2 maslahat yang bertentangan, maka dia dahulukan yang paling banyak apa? Maslahatnya. Dia dahulukan yang paling banyak maslahatnya. Baik. Kemudian kata beliau, min dalika ma yudau fil Ka'bah atau fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh ini apa yang diletakkan di Ka'bah dan apa yang diletakkan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sampai sekarang masih dilakukan. Ya. Sering orang datang dia letakkan apa saja di situ di masjid. Ya. Tiba-tiba datang ada orang hajian. Ya, dia perlu pakai kursi, duduk, kursi roda. Ya. Dia datang bawa kursi. Ya, beli kursi sendiri. Padahal di dalam ada kursi-kursi wakaf. Tapi tidak, dia mau beli kursi sendiri. Dia beli kursi sendiri. Setelah itu begitu dia pulang, ya, dia tulis di situ namanya. Ini wakaf dari fulan bin fulan. Ya, jelas ya? Fulan bin fulan. Akhirnya tiap kali orang datang haji, penuh masjid itu. Mungkin kalau dikumpul semua masjidnya akan penuh dengan apa? Penuh dengan kursi. Ya, jelas ya? Maka ini tidak dimanfaatkan.
Harusnya diberikan kemana? Ya diberikan ke masjid-masjid yang lain yang perlu apa? Perlu kursi di situ. Tentunya orang sholat enggak pakai kursi ya, tapi orang-orang tua kadang apa? Yang tidak bisa berdiri, kadang dia perlu apa? Kursi, duduk di atas kursi. Jelas ya? Nah, ini contoh ya, contoh dari bagaimana wakaf itu dimanfaatkan dan dialihkan. Nah, dan di sini juga dibahas oleh para ulama tentang wakaf yang sudah ta'attalat masalihu. Kemaslahatannya sudah apa? Sudah habis, sudah hilang. Misalnya diwakafkan masjid. Ya ternyata masjid itu sudah apa? Sudah tidak dipergunakan lagi, tidak dipakai lagi. Iya. Mau dihidupkan juga tidak bisa dihidupkan lagi karena ada sebab-sebab yang terjadi. Misalnya, maka ini bagaimana keadaan tanah wakafnya? Ya, maka di sini boleh tanah wakaf ini dia apa? Dipindahkan ke tempat yang lain, dijual kemudian dia apa? Dipindahkan ke tempat lain yang di tempat lain ini dimanfaatkan dan berjalanlah maksud dari apa? Maksud dari wakaf itu. Sebab maksud dari wakaf asalnya tertahan, manfaatnya apa? Manfaatnya mengalir. Ini tidak ada manfaat yang mengalir. Ya. Maka ini tidak sejalan dengan makna dan maksud dari wakaf. Jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian kata beliau yang terakhir di sini dalam pembahasan wakaf, kata beliau wal waqfu 'alal quburi li raf'i samkiha wa tazyiniha aw fi'li ma yajlibu 'ala za'iriha fitnah batilun. Ya. Kata beliau dan wakaf terhadap kuburan. Ya. Dengan mengangkat bangunan kuburan ini menjadi tinggi, atapnya menjadi tinggi. Wa tazyiniha, dan kuburan itu dihiasi. Ya. Atau dia melakukan perbuatan yang membuat fitnah orang yang mengunjunginya, maka wakaf yang seperti ini adalah wakaf yang batil. Wakaf yang apa? Batil. Ya, dan telah kita sebutkan salah satu dari syarat wakaf itu harus apa? Di amalan kebaikan. Begini bukan amalan apa? Bukan amalan kebaikan. Ya. Ini bukan amalan kebaikan. Sebab kubur tidak boleh dihiasi, tidak boleh dibanguni, tidak boleh ditinggikan kubur itu. Ya, jelas? Dan di dalam hadits Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Ali berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah beliau, "Alla yada'a qabran musyrifan illa sawwahu." Ya. Nah, jadi beliau berkata bahwa Nabi memerintah saya, "Alla ada'a qabran musyrifan illa sawaitu wala timsalan illa tamastuh." Ya, tidaklah saya meninggalkan kubur yang tinggi kecuali saya ratakan. Tidak pula ada gambar kecuali saya hapus gambar tersebut. Jelas ya? Maka hal yang batil seperti ini tidak syah untuk apa? Dijadikan sebagai wakaf. Hilang padanya syarat dari wakaf. Baik, ini beberapa penjelasan yang berkaitan dengan masalah wakaf. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya, Kitabul Hadiyah. Ini kitab berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah hadiah. Nah, hadiah adalah sebuah pemberian. Ya, hadiah dimaklumi ya dari sisi bahasa adalah pemberian. Ya. Dan hadiah yang dimaksudkan adalah dia menyerahkan harta. Dia menyerahkan harta untuk dimiliki tanpa bayaran. Ya, tanpa apa? Tanpa bayaran. Iya. Itu yang dimaksud dengan nama apa? Al-hadiyah. Nah. Baik. Kata Syaukani rahimahullahu taala, yushra'u qubuluha. Ya. Hadiah itu disyariatkan untuk diterima. Hadiah disyariatkan untuk diterima. Baik. Pertama sebelum kita bahas tentang disyariatkan menerima hadiah, ya. Memberi hadiah itu adalah hal yang apa? Disyariatkan. Soalan sering memberi hadiah, adanya hadiah, ya. Dia kadang masuk dalam berbuat ihsan, ya. Dan dalam Al-Quran ada sejumlah ayat yang menunjukkan tentang hal itu, dan kadang dia masuk ke dalam perbuatan baik, amalan bir, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk orang itu saling memberikan hadiah dan membalas, ya, orang yang memberi hadiah dengan apa yang semisal dengannya atau lebih. Jelas ya? Maka di sini diterangkan oleh Syaukani rahimahullah bahwa hadiah itu disyariatkan untuk diterima. Disyariatkan untuk apa? Diterima. Nah, di antara dalil yang disebutkan adalah hadits Abi Hurairah
riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Lau du'itu ila dira'in," ya, atau di konteks berikutnya, "Walau uhdiya ilayya dira'un au qura' laqabiltu." Andai kata dihadiahkan kepadaku hanya dira', hanya tangannya atau kakinya atau qura', maka saya akan akan terima. Jadi hadiahkan misalnya kambing hanya diberi sebagian, beliau akan menerimanya. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menerima hadiah dan membalasnya. Ini pembahasan yang kedua ya, tentang membalas hadiah. Ya. Nabi menerima dan beliau membalas dari hadiah tersebut. Ya, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah di Adabul Mufrad itu menyebutkan banyak sekali dari ketentuan-ketentuan tentang syariat menerima hadiah, kemudian bagaimana keutamaan orang yang membalas hadiah tersebut, memberikan mukafah terhadap balasannya. Cuma yang perlu saya jelaskan di sini, bahwa menerima hadiah itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, bahwa orang yang diberi hadiah, dia tahu bahwa hadiah tersebut diberikan kepadanya bukan karena malu dan bukan karena takut kepadanya. Ya, jelas ya? Ini syarat yang pertama. Jadi kalau ada yang kasih hadiah kepadanya, oh dia malu saja. Kalau dia nak kasih hadiah dia malu. Ya, maka sudah ini hadiah untuk kamu. Padahal dia hanya malu kalau tidak memberi. Jelas ya? Maka ini tidak boleh diterima. Ya, demikian pula kalau dia takut. Ya. Dari awal kali datang misalnya, ya, dia kena punya kedudukan misalnya, ya, sebagai pemeriksa atau sebagai keamanan, ya, datang, ya, kemudian diberi hadiah, maka ini itu diberi karena Karena takut. Ya, maka ini tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Dan telah berlalu bersama kita hadits bahwa tidak halal mengambil harta seorang muslim illa bitibatin min nafsi, kecuali dari jiwa dia yang senang memberikannya. Baik, syarat yang kedua dari syarat menerima hadiah, ya, boleh dia terima hadiah tersebut kalau tidak ada sebuah pelanggaran syar'i yang muncul di belakang penerimaannya. Ya. Jadi kalau ada pelanggaran syar'i, kalau dia terima, maka ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Hal yang tidak dibenarkan. Nah, ya. Dia menerima hadiah, tapi akibatnya dia jatuh, dia menerima hadiah tersebut. Ya, tapi hadiah ini mengakibatkan pelanggaran syar'i. Ya, dia misalnya melakukan riswah. Ya, jelas ya? Itu adalah hadiah yang dia terima karena sogokan, karena dia membantunya dalam sebuah amalan untuk mewujudkan sebuah hak, ya, untuk membatalkan sebuah hak atau membenarkan sebuah yang batil. Jelas ya? Ya. Atau misalnya dia adalah seorang pegawai. Misalnya dia adalah seorang pegawai. Ya, dia terima hadiah di situ. Maka ini adalah pelanggaran syariat. Sebab seorang pegawai pada pekerjaan yang dia telah digaji di situ, tidak boleh dia menerima Tidak boleh dia menerima hadiah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadiyatul ummal gulul. Hadiah para pekerja itu adalah gulul, harta rampasan. Ya. Jelas ya? Kemudian dikatakan syarat yang ketiga dari syarat menerima hadiah, ya, hadiah tersebut bukan hal yang diharamkan. Bukan hal yang diharamkan pada ainnya, pada zatnya. Ya. Misalnya dia diberi khamar misalnya, hadiah khamar. Boleh atau tidak diterima? Oh, jangan dia berkata, tidak boleh menolak hadiah. Disyariatkan menerima hadiah, diambil hadiahnya. Ya, tidak boleh. Jelas ya? Demikian pula kalau dia beri hadiah bangkai misalnya. Ya, dia terima atau tidak? Ya, ini sama, karena dia adalah hal yang diharamkan. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dari syarat